Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama dengan kami di Inspirasi Sukses bersama Kalsar Management. Dan pemirsa, kita masih akan belajar tentang bagaimana cara kita untuk menyayangi yang di bumi sehingga kita bisa dikasihi dengan yang di langit. Sebenarnya pemirsa, kalau kita merasakan kesulitan, kita merasakan musibah selalu datang menghampiri, tak pernah juga dia berhenti, selalu datang silih berganti, bisa dibayangkan mungkin saja ada yang salah dengan diri kita. Salah satunya adalah mungkin kita kurang peduli. Nah, ini menjadi hal menarik pemirsa, bahwa ada orang-orang yang memiliki tingkat kepedulian yang tinggi padahal di tengah kesibukannya. Seperti contohnya bintang tamu kita itu adalah Kang Joni. Nah, Kang Joni ini bisa menyempatkan waktu, atau bahkan yang menjadi saya penasaran adalah mengapa memilih untuk mengabdikan diri di rumah yatim tersebut begitu ya. Padahal saat itu atau setelahnya mungkin pernah juga menjabat sebagai seorang Vice President representatif dari SKK Migas. Apa kaitannya sebenarnya Kang Joni? Baik, silakan. Sebenarnya kami tidak pernah ada angan-angan untuk mengasuh anak yatim. Hanya saya dulu punya keinginan, kalau punya rumah, ada beberapa kriteria. Yeah. Pertama, rumah itu harus besar. Walaupun ternyata kemampuannya tidak sama dengan itu. Okay. Kenapa perlu besar? Karena banyak teman-teman dulu di Bandung dan teman-teman dari kampung atau saudara-saudara yang mereka tidak punya saudara di Jakarta. Jadi kalau ke Jakarta biar mampir tempat kami. Okay. Istirahat di tempat kami, baru ke sana atau ke Bogor sendiri. Kedua, ingin di kampung. Karena saya ini orang kampung, Bandungnya Bandung pinggiran, Bandung sonoan dikit, sama di Bogor juga, Bogor sonoan dikit. Nah, biasa kumpul dengan teman-teman tetangga. Kalau saya di komplek perumahan itu orangnya kan sibuk semua, jadi mungkin kita tidak bisa seperti waktu kecil dulu. Jadi kami ingin di kampung, rumahnya besar, dekat masjid. Okay. Nah, itu berproses dulu. Saya pernah mengumpulkan waktu baru pindah dari Pertamina Cirebon ke Jakarta, mengumpulkan brosur rumah dari JHCC dulu, udah 1,5 meter tebalnya. Tapi nggak ada yang ngebaca tuh, brosur semua. Brosur semua. Nggak ada yang ngebaca tuh, okay. Ya. Buat DP juga, apalagi DP aja kesana repot. Dan kalaupun dapat ternyata kan itu akan tidak di kampung. Jadi ternyata kami dapatlah di sebuah kampung, masuk gang. Kata kawan saya, kamu jangan aku rumah di Bogor tuh, nggak ada di peta Bogor tuh. Nggak ada, jauh banget dong berarti. Udah nggak ada di peta tuh beneran ya? Sudah ada sih, kecil-kecil. Okay. Terus ada kawan saya paling sering ke rumah, tahun di Pertamina, syukuran papa di rumah, sehingga saya minta beliau yang ngasih pengantar di buku pertama saya. Kan dia paling tahu tentang saya. Nah, dia tuh karena akrab, jadi ceplas-ceplasnya bicaranya. Kamu ini kata rumah di Bogor, saya di Jakarta. Di Bogornya di pinggiran, besok masuk gang, jelek lagi rumahnya kata gitu. Dia saking dekatnya. Dan di situ kami alhamdulillah dapat rumah, karena di kampung yang murah, rumahnya yang murah. Kemudian menjadi tempat pengajian. Ajak 1-2 orang belajar mengaji. Nah, kemudian ibu-ibu ngaji mulai dari 3 orang. Akhirnya lama-lama bertambah sampai ada ibu-ibu tuh 65 ibu-ibu. Kami ada kamar tidurnya 3. Nah, ibu-ibu di tengah rumah, di kamar yang pertama itu anak-anak kecil putri, di kamar yang berikutnya anak-anak kecil putra, di kamar berikutnya remaja putri. Penuh di rumah, lebih dari 100 orang belajar ngaji, abad lah gitu, pakai ikro. Kebetulan kami tinggal di daerah yang saya tulis di buku itu, daerah yang aneh ya. Di situ kalau kita mau ke musola, itu mesti melewati beberapa kumpulan orang yang sedang harus punten maaf jam berapapun. Seperti 24 jam kegiatan seperti itu. Kasino lah ya. Karena di situ daerah dolar katanya, daerah galian pasir, ratusan hektar daerah pasir, jadi uang juga mudah dan mudah dia menghabiskannya. Punten segini. Terus banyak juga apik tembak anak-anak pada mabuk-mabuk. Itu jelas banget ya aktivitas seperti itu ya. Betul, dan itu mereka juga lebih dari itu aktifnya. Kan datang ke tengah malam, gelur-gelur. Jam 2 pagi. Bulan HP, saya pikir ada yang sakit di kampung. Minta uang, habisan modal. Buat judi. Modal judi? Iya. Allahu Akbar. Ada yang jam 4 pagi, gelur-gelur lagi. Pak ini pasti menang. Waduh,
saya bilang. Oke. Iya ya Allah. Nah, sampai kemudian istri saya pernah setelah setahunan itu minta pindah. Nanti kalau saya hidup terus di sini, kalau mati siapa yang ngurus? Katanya. Minta pindah. Terus saya bilang, mau pindah kemana? Pertama uangnya tidak ada. Jual rumah, siapa yang mau beli rumah di gang ya? Ketiga, kalau kita pergi dari sini karena ada kasus seperti ini, itu seperti meninggalkan medan perang. Dosa besar itu. Dan kalau pendapat pergi dari sini, akan dapat lagi. Jangan khawatir. Oh, bingung dia. Iya. Jadi harus gimana? Ajak ngaji. Itu mulai kita ajak ngaji. Door to door kita ajak. Ya sampai itu 100 lebih itu. Di samping itu berdatangan juga ke rumah. Bersyukur masih ada orang-orang yang sadar ya di sekitar itu ya. Ada yang mau ngaji. Itu ibu-ibu belajar ngaji abad-asa. Ibu-ibu. Ada belajar dari mulai huruf ba, ada yang bertutur ba seperti ada nggak tahu ba kayak apa. Insyaallah ya. Ada kecil, ada balita ikutan juga, ada yang nenek, jadi beberapa angkatan gitu. Nah, ada ibu-ibu yang setelah ngaji tuh ada praktek sholat. Oke. Ada yang tahiyatnya gitu. Dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Terus ibu itu udah 50 sekian di sini. Mungkin seumur belum pernah lihat orang lain sholat. Saking wilayahnya atau lingkungannya sangat tidak mendukung aneh gitu. ya. Iya. Terus ada seorang itu dilihat kita dalam Rasul jadi hayang sholat dulu. Jadi ingin sholat lagi, katanya dia setelah ngobrol sudah 20 tahun tidak sholat. Allahu Akbar. Dan di kami orang-orang enjoy begitu karena difasilitasi. Jadi anaknya boleh dibawa. Ngomong nggak apa-apa, ada kamar mandi banyak. Ada 8 saya kamar mandi. Ya, saya suka ngomong di kantor. Iya. Mungkin saya termasuk agak paling kaya sebenarnya. Kamar mandi di 8. Ya karena orang-orang ya banyak yang singgah di situ. Tarawehan anak-anak nangis, diam dulu nggak apa-apa. Gitu. Terus kita kalau ada teman-teman suka nitip makanan, kita bagi-bagikan. Pakaian bekas, apalagi kalau tarawihan itu malam terakhir. Nah, jangan-jangan ini satu-satunya di dunia nih. Di mana-mana tarawihan itu sapnya makin maju, mendekati Lebaran makin maju. Iya betul. Makin maju. Di kami makin mundur. Apalagi malam terakhir. Masya Allah. Bisa Apa pasal? Karena dulu saya suka ada yang ngasih bingkisan. Ya. Mungkin gratifikasi dulu tuh ya. Kawan ngasih. Dan saya bagikan. Nah, jadi ada datang dari Jakarta. Banyak macam-macam. Istri saya telepon, gimana ini? Kalau kawan saya di Jakarta Selatan, langsung suruh balik lagi loh gitu. Dia strict sekali, tegas. Saya bilang, dia ngantar dari Jakarta. Kalau kita tolak, yang ngasihnya kecewa. Yang mengantar juga kecewa, udah jauh-jauh. Udah terima aja. Kasih nomor. Nanti malam terakhir tarawehan kita bagikan. Oke. Allah Maha tahu, saya bilang urusan ini lah. Administrasi Allah Maha tahu. Ketemu kita nggak. Kalau anak saya ngambil, istri saya beli lagi dari dari toko-toko kecil, beli lagi situ. Nah, itu dibagikan malam terakhir ini tarawih. Sehingga padahal saya sudah belasan puluhan tahun tidak kerja di situ lagi. Mereka tidak tahu itu. Jadi setiap akhir Ramadan bisa kita belanja. Istri saya sama saya. Nanti bagi-bagi. Sekalian juga dibuka itu waktu itu pakaian-pakaian bekas yang dititipi oleh teman-teman. Ada berapa karung bagikan. Dilelang ada nomornya. Nanti mereka sudah dapat boleh tukeran dengan yang lainnya sesuai kecocokan. Oh iya, Masya Allah. Ternyata jadi, tapi ini yang ingin saya tahu adalah Kang Joni ini memulai aktivitas tersebut saat masih bekerja atau setelah pensiun? Sudah bekerja. Sedang bekerja. Oke, kalau saat ini sudah pensiun ya? Kalau resminya sudah 21 tahun. Dari awal yayasan tersebut. Sudah lama banget ya Kang Edvan ya? Kalau dibikin resminya tahun 99, tapi sebenarnya sudah 21 tahun, udah lebih dari tahun 99. Dari 96 sebenarnya. Di belakang kita bikin akta notarisnya. Nah, di samping itu kemudian datang juga orang ke rumah yang nggak punya beras. Oke, seiring perkembangan zaman ya. Yang sakit. Yang ditagih-tagih rentenir. Masya Allah. Pokoknya yang punya masalah ya. Datang ke rumah berbagai masalah. Yang suami istri bertengkar, yang keponakan sama paman atau tantenya bertengkar, kakak beradik. Biasanya kaum yang lemah yang lari ke tempat kami. Kami juga sering bingung sebenarnya harus berbuat apa. Ada yang digebugin oleh suaminya,
ada yang bibirnya pecah-pecah, hidungnya biru. Oh, Dan masih luar dalam kota. kondisi kayak gitu. Iya, itu dan belakang itu dari luar kota datang juga. Ya Allah. Dan akhirnya diurus juga. Dia datang aja, ya, masuk aja yang penting selamat dulu aja. Dapat info juga ya, gitu ya, Iya. dari mulut ke mulut. Tapi tadi menarik ya, ada pengajian Iya. dan aktivitas lainnya. Itu siapa yang mengurus secara langsung? Apakah Yang Bapak paling dan sibuk Ibu sama istri sendiri? saya, paling sibuk. Oke. Paling sibuk istri saya. Terus belakangan kami dibantu oleh namanya Bu Nila, teman kerja. Istri saya dulu kerja di Bandung di PT Inti. Ada sahabatnya, dia sekarang ngambil paket perampingan itu, jadi bantu kami. Jadi, dia sekarang yang paling sibuk. Oke, berarti memang benar-benar langsung ditangani langsung sama Bapak juga begitu ya. Tapi itu tantangan ya Kang Edvan ya. Mungkin kita semua tidak bisa merasakan hal yang dirasakan oleh Kang Joni. Tapi kalau Kang Edvan punya tantangan nggak sih tadi lingkungan yang berbeda dari harapan dan lain sebagainya? Ya sama lah, sama kan. Apalagi waktu kecil itu saya pernah hidup di sebuah tempat di mana di bagian belakang itu bisa dikatakan tempat prostitusi. Oke. Jadi setiap waktu Deket kecil banget dong ya. saya main tuh lihat om-om gitu ya. Masuk. Oh, masuk itu bebas tuh keluar masuk tuh. Oke. Dan nggak tahu sih legal atau enggak ya. Saya masih kecil waktu itu di sana. Dan kemudian ya malam-malam pesta miras, judi, penggerebekan kita udah biasa. Ya Allah. Begitu. Kita sudah biasa. Cuman posisi saya waktu itu masih anak SD ya. Iya. Saya nggak paham, orang tua saya yang cuma bilang bahwa udah jangan main ke situ, itu bla bla bla. Tidak baik dan lain Tapi sebagainya. melihat kisah yang kurang lebih sama dan mungkin dimanapun ada ya, maksudnya hal-hal yang jauh dari Allah gitu, hal-hal yang jauh dari Islam, hal-hal seperti itu, sebetulnya itu adalah tugas bagi kita gitu, pekerjaan bagi kita. Kenapa? Karena esensi ibadah itu sendiri kalau di dalam Islam itu berbeda dengan agama-agama yang lain. Oke. Kalau di agama yang lain itu kan lebih banyak menyendiri, berdiam diri, ya kan? Kalau Islam enggak, sholat bergerak. Ya. Kemudian zakat, sedekah bergerak. Haji, umroh bergerak. Jadi esensi ibadah di dalam Islam itu bergerak. Allah mengajarkan kita melalui ibadah agar manusia senantiasa bergerak gitu. Nah, salah satunya seperti yang dicontohkan oleh kisah nyatanya nih. Subhanallah. Pak Joni di sini terus bergerak. Jadi nggak cukup kita ritual latihan bergeraknya saja gitu. Kita harus bergerak, melihat kiri kanan, peduli kiri kanan dan berbagi. Karena kalau diibaratkan air itu kalau nggak bergerak ya bau gitu. Jelek, buruk, jadi sumber Menggenang ya, penyakit. gitu. Begitu. Iya, benar-benar. Ya, begitu juga rezeki kita, begitu juga keahlian kita, kemampuan kita, dan bahkan hidup kita. Kalau kita biarkan berdiam diri saja, ya kita akan punah. Nah, kita salah pemirsa kalau kita hanya orang yang berdiam diri sementara kita mengharapkan sesuatu yang bisa membahagiakan diri. Karena sebenarnya kebahagiaan itu harus dijemput, bukan datang begitu saja. Kita masih akan berbincang bersama dengan dua narasumber. Tahan Kang Edvan, Siap. usaha jeda berikut ini tetap di Inspirasi Sukses. Oke. Marketing, spiritual, culture building, MC, outbound, dan storytelling